Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Model Pembelajaran Kooperatif. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran Ibu Nur Hasanah M. Hum. Perkenalkan di sini ada anggota kelompok 8 yaitu Nursyana Permataningsih, Fatma Nur Azizah, Inesri Siringo-Ringo, dan Elsa Putri Soleha. Materi pertama akan dibacakan oleh saya. Materi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu ada unsur model pembelajaran kooperatif, yang kedua karakteristik dari pembelajaran kooperatif, yang ketiga prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif, yang keempat tujuan dari pembelajaran kooperatif, yang kelima macam-macam pembelajaran kooperatif, yang keenam langkah dari pembelajaran kooperatif, yang ketujuh keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Inesri Siringo-Ringo. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memiliki arti kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Teori di balik pembelajaran kooperatif adalah teori konstruktivisme. Dalam konstruktivisme, pembelajaran lebih difokuskan pada siswa yang dihadapkan dengan masalah kompleks dan diberikan kesempatan untuk menemukan solusinya sendiri. Selanjutnya, unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Ini adalah perasaan saling membantu antar anggota kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan kelompok, sehingga mereka harus merasa terikat satu sama lain dan saling tergantung secara positif. Salah satu cara untuk membangun saling ketergantungan positif adalah dengan memberikan tugas yang memerlukan dukungan dan hubungan antara siswa dalam kelompok, sehingga mereka saling melengkapi dan terkait satu sama lain. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok mempunyai tanggung jawab untuk memahami materi pembelajaran karena keberhasilan belajar kelompok bergantung pada seberapa besar kontribusi setiap anggota dalam belajar secara individu. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah untuk mengembangkan kekuatan individu dari setiap anggota kelompok. Oleh karena itu, tanggung jawab pribadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap anggota kelompok diperkuat oleh kegiatan belajar bersama. Yang ketiga, tatap muka. Diskusi dalam pembelajaran kooperatif memberikan manfaat bagi semua anggota kelompok karena memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing anggota kelompok. Melakukan pertemuan secara langsung dan melakukan kegiatan bersama dapat meningkatkan kerjasama antara kelompok. Keempat, komunikasi antar anggota. Kemampuan berkomunikasi antara anggota kelompok merupakan aspek yang sangat penting karena adanya diskusi dalam setiap pertemuan kelompok. Jika tidak ada kemampuan berkomunikasi yang baik, maka tujuan pembelajaran dalam kelompok sulit untuk tercapai. Keterampilan komunikasi yang baik antar anggota kelompok juga dapat digunakan untuk saling memotivasi dalam mencapai keberhasilan bersama. Yang kelima, evaluasi proses kelompok. Dalam pembelajaran kooperatif, kesuksesan pembelajaran kelompok ditentukan oleh bagaimana proses kerja kelompok dilakukan. Untuk menilai keberhasilan proses kerja kelompok, evaluasi proses kelompok perlu dilakukan. Evaluasi proses kelompok dapat melibatkan pengamatan terhadap urutan atau tahapan kegiatan kelompok, serta partisipasi anggota kelompok. Evaluasi ini berguna untuk mengidentifikasi anggota kelompok yang kontribusi aktif dalam mencapai tujuan kelompok yang tidak berkontribusi. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif melibatkan belajar secara berkelompok di mana setiap anggota tim saling bekerja sama untuk memastikan bahwa semua siswa memperoleh pengetahuan yang sama. Dalam proses ini, setiap anggota tim harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Yang kedua didasarkan pada manajemen kooperatif. Manajemen kooperatif terdiri dari tiga fungsi utama, yakni perencanaan, organisasi, dan kontrol. Dalam fungsi perencanaan, manajemen kooperatif merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Fungsi organisasi mencakup struktur organisasi yang akan membantu mencapai tujuan kooperatif, sedangkan fungsi kontrol digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif bergantung pada keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk menekankan prinsip kebersamaan atau kerjasama dalam pembelajaran kooperatif. Jika kerjasama yang baik tidak terjadi, hasil kooperatif tidak akan optimal. Selanjutnya, keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama dapat dilatih melalui kegiatan pembelajaran berkelompok. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk didorong agar mau dan mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota tim lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fatma Nur Aziza. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada penting untuk merumuskan tujuan pembelajaran siswa dengan jelas. Yang kedua, siswa harus sepenuhnya memahami tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ketergantungan antar siswa yang positif harus dibangun. Yang keempat, interaksi antar siswa harus berjalan secara terbuka. Yang kelima, setiap individu harus bertanggung jawab atas pembelajarannya. Yang keenam, kelompok belajar sebaiknya terdiri dari siswa yang berbeda-beda dalam hal kemampuan dan karakter. Yang ketujuh, sikap dan perilaku sosial positif harus diterapkan dalam interaksi antar siswa. Yang kedelapan, tindak lanjut harus dilakukan untuk memastikan tujuan pembelajaran agar tercapai dengan efektif. Yang kesembilan, siswa sebaiknya merasa puas dengan proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya ada 5 unsur menurut Roger dan Johnson. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif menyatakan bahwa keberhasilan dalam penyelesaian tugas dalam pembelajaran kooperatif tergantung pada usaha yang dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Yang kedua, tanggung jawab individu mengidentifikasikan bahwa keberhasilan kelompok sangat bergantung pada setiap anggota kelompok yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Yang ketiga, interaksi tatap muka memberikan kesempatan luas bagi anggota kelompok untuk melakukan diskusi dan interaksi secara langsung, sehingga dapat saling berbagi informasi. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi melatih siswa untuk dapat aktif berpartisipasi dan berkomunikasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. Serta yang kelima adalah evaluasi dalam proses kelompok mencakup penjadwalan waktu khusus untuk kelompok dalam mengevaluasi proses dan hasil kerja sama mereka, sehingga dapat bekerja sama lebih efektif. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dari kooperatif. Tujuan utama penerapan mode pembelajaran kooperatif adalah untuk memungkinkan siswa belajar dalam kelompok bersama teman-teman mereka, dengan cara menghargai pendapat satu sama lain dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara dan menyampaikan gagasan yang mereka miliki. Pembelajaran kooperatif juga akan meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan berpikir kritis, membentuk hubungan persahabatan, memberikan akses pada berbagai informasi, meningkatkan sopan santun, memperbaiki motivasi siswa terhadap sekolah dan belajar, mengurangi tingkah laku yang kurang baik, serta membantu siswa menghargai perspektif orang lain. Di sini juga terdapat beberapa tujuan lain dari pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama ada meningkatkan prestasi akademik siswa dalam proses pembelajaran, sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nursyana Permataningsih. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada model team game turnamen.
yang di sini dijelaskan bahwa jenis model pembelajaran kooperatif CGC ini dilakukan dengan menempatkan siswa ke dalam kelompok belajar dengan adanya permainan pada setiap meja turnamen. Permainan tersebut akan menggunakan kartu berisi soal dan kunci jawabannya. Lalu ada model Student Team Achievement. Di sini dijelaskan bahwa model ini kalau model ini adalah di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil dan menggunakan lembar kerja untuk mempelajari materi pelajaran dan saling membantu melalui tutorial. Lalu ada model jigsaw. Model jigsaw merupakan permainan dalam model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 siswa secara heterogen. Pada pembelajaran jigsaw ini terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan dan latar belakang yang beragam. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda dan ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyampaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya untuk kemudian diajarkan kepada kelompok asal. Lalu yang keempat ada model make a match. Model ini adalah di mana siswa belajar tentang suatu konsep atau topik sambil mencari pasangan dalam suasana yang menyenangkan. Lalu ada yang terakhir model group investigation, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek kelas. Dari berbagai jenis model pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran kooperatif dapat lebih mudah dipahami oleh siswa jika dibagi menjadi beberapa teknik yang berbeda. Guru dapat memilih model-model tersebut untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Next. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif mencakup sebagai berikut. Yang pertama, mengkomunikasikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Lalu ada menyajikan informasi. Yang ketiga ada mengatur peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat ada membantu kerja kelompok dan pembelajaran. Yang kelima mengevaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir adalah memberikan pengakuan atau penghargaan. Next. Di sini ada keunggulan model pembelajaran kooperatif. Keunggulannya adalah yang pertama, siswa memiliki kesempatan untuk menyampaikan dan membicarakan pandangan serta pengalaman mereka yang didapat dari belajar bersama dalam kerjasama untuk merumuskan suatu pandangan kelompok. Yang kedua, memberikan kesempatan siswa untuk sukses dalam pendidikan, melatih mereka dalam memperoleh keterampilan, termasuk keterampilan berpikir dan sosial seperti kemampuan untuk mengemukakan pendapat, menerima saran dan masukan dari orang lain, berkolaborasi, memiliki sikap solidaritas, serta mengurangi perilaku tidak semestinya di dalam kelas. Yang ketiga adalah memungkinkan siswa untuk sepenuhnya mengembangkan pengetahuan dan kemampuan, serta keterampilan mereka dalam sebuah lingkungan belajar yang terbuka dan demokratis. Yang terakhir adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan secara komprehensif dalam lingkungan pembelajaran yang terbuka dan demokratis. Next. Yang membutuhkan pikiran dan waktu yang cukup. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan lancar, diperlukan dukungan fasilitas, peralatan, biaya yang memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok, seringkali topik permasalahan dibahas menjadi terlalu luas dan menghabiskan waktu yang telah ditentukan. Lalu yang terakhir adalah kadang-kadang dalam diskusi kelas, seseorang mendominasi pembicaraan, sehingga siswa Baik, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok dengan saling bergantung dan bersinergi untuk mencapai hasil pembelajaran yang produktif. Model pembelajaran ini dapat meningkatkan motivasi siswa karena mereka didorong oleh teman sekelompok. Sekian hasil presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.